Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Aprijal dengan NPM 243120888, Prodi Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kode etik penggunaan informasi teknologi dalam pilar etika di era digital. Untuk mempersingkat waktu, kita next. Apa itu kode etik pengguna informasi teknologi? Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat pedoman moral dan aturan perilaku yang dirancang untuk membimbing interaksi kita dengan teknologi informasi. Ini bukan hanya daftar larangan, melainkan kerangka kerja yang memastikan kita memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Yang pertama ada pedoman moral dan aturan perilaku. Mencakup prinsip-prinsip dasar seperti menghormati hak cipta, menjaga privasi, menjunjung kejujuran, dan menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab. Dan kedua ada integritas dan keamanan. Dirancang untuk menjaga integritas sistem informasi, keamanan data, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab di antara para pengguna. Dan ketiga ada netiquette. Contoh nyata dari kode etik adalah netiquette. Etika berkomunikasi di internet yang mengatur sopan santun dalam interaksi daring, mulai dari email hingga media sosial. Next. Resiko dan dampak negatif tanpa kode etik. Tanpa kode etik yang jelas, dunia digital bisa menjadi medan yang penuh resiko. Pelanggaran etika tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan organisasi. Yang pertama, bisa penyalahgunaan data pribadi, yaitu pelanggaran privasi dan pencurian identitas yang merugikan individu secara finansial dan reputasi. Dan kedua ada penyebaran virus dan malware, ancaman serius yang merusak sistem dan data penting, mengganggu operasional bisnis dan kehidupan pribadi. Selanjutnya ada cybercrime, yaitu kegiatan kriminal seperti pretesan hacking, penipuan online, dan penyebaran konten ilegal yang meresahkan. Contoh nyata, kasus penyebaran video tak senonoh yang berujung pada hukuman penjara di berbagai negara, menunjukkan konsekuensi serius dari pelanggaran etika digital. Ini bukan hanya tentang moral, tetapi juga tentang hukum. Peran kode etik dalam penggunaan teknologi informasi. Kode etik berfungsi sebagai fondasi yang kokoh untuk memastikan teknologi digunakan secara positif dan konstruktif. Perannya sangat vital dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan produktif. Bisa menjaga keamanan dan kepercayaan. Kode etik membangun rasa aman dan kepercayaan di antara pengguna, mendorong mereka untuk berinteraksi dan bertransaksi secara daring tanpa rasa khawatir dan berlebih. Selanjutnya, mendorong perilaku profesional. Kode etik mendorong profesional dan tanggung jawab dalam setiap aspek penggunaan teknologi, baik di lingkungan kerja maupun dalam interaksi pribadi. Ada melindungi hak kekayaan intelektual, yaitu krusial untuk melindungi kreasi digital, mulai dari perangkat lunak hingga konten seni, memastikan para pencipta mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang layak. Dan terakhir ada mencegah pelanggaran hukum. Ini membantu mencegah dan menangani pelanggaran hukum cyber seperti UU ITE di Indonesia dengan memberikan kerangka acuan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran etika teknologi informasi. Pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi informasi dapat memiliki konsekuensi yang luas, memengaruhi individu, organisasi, dan bahkan masyarakat secara keseluruhan, seperti kasus ujaran kebencian di media sosial. Contohnya adalah kasus individu yang melanggar pasal tentang ujaran kebencian dalam UU ITE melalui postingan di platform seperti Twitter. Ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi ada batasnya dan harus disertai tanggung jawab. Selanjutnya, peretasan data perusahaan besar. Hacker yang berhasil membobol sistem keamanan dan perusahaan dan menjual data sensitif di pasar gelap. Kasus ini menyoroti pentingnya keamanan cyber yang kuat dan ancaman dari kejahatan cyber yang terorganisir. Selanjutnya, penyebaran hoax
dan berita palsu. Maraknya penyebaran informasi yang tidak benar yang dapat merusak reputasi individu dan institusi, bahkan memicu keresahan sosial. Hal ini menggarisbawahi pentingnya literasi digital dan verifikasi informasi. Untuk selanjutnya, manfaat penerapan kode etik pengguna teknologi. Menerapkan kode etik pengguna teknologi membawa banyak manfaat positif yang melampaui sekadar kepatuhan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan digital yang lebih baik. Yang pertama, keamanan data dan sistem. Kode etik mempromosikan praktik-praktik yang aman seperti penggunaan kata sandi yang kuat dan kesadaran akan phishing. Secara langsung meningkatkan perlindungan terhadap data dan sistem informasi. Selanjutnya ada reputasi dan kepercayaan. Bagi individu dan organisasi, kepatuhan pada kode etik membangun reputasi yang solid dan meningkatkan kepercayaan dari klien, mitra, dan masyarakat luas. Selanjutnya, mengurangi resiko hukum. Dalam bertindak sesuai etika, resiko terlibat dalam sanksi pidana atau tuntunan. Dan selanjutnya, mengurangi resiko hukum. Dengan bertindak sesuai etika, resiko terlibat dalam sanksi pidana atau tuntutan. Dan selanjutnya, mengurangi resiko hukum. Dengan bertindak sesuai etika, resiko terlibat dalam sanksi pidana atau tuntutan hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran data atau konten ilegal dapat diminimalisir. Selanjutnya, inovasi bertanggung jawab. Kode etik mendorong pembangunan dan penggunaan teknologi yang inovatif, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral, memastikan bahwa inovasi tersebut memberikan dampak positif. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama kode etik pengguna teknologi. Ada beberapa prinsip inti yang membentuk tulang punggung kode etik pengguna teknologi. Prinsip-prinsip ini harus menjadi kompas dalam setiap interaksi kita dengan dunia digital. Seperti jangan merugikan orang lain, ini adalah prinsip dasar yang mengharuskan kita untuk tidak menggunakan teknologi untuk menyakiti, mengganggu, atau merugikan orang lain dalam bentuk apapun. Yang kedua ada hormati privasi dan data pribadi. Selalu hargai hak privasi orang lain dan jangan pernah mengakses, mengguna, atau menyebarkan data pribadi tanpa izin yang luas. Dan ketiga, gunakan konten digital secara legal. Pastikan untuk selalu menggunakan perangkat lunak, musik, video, dan konten digital lainnya secara legal. Menghormati hak cipta dan lisensi. Bertanggung jawab dan keempat, bertanggung jawab atas dampak sosial. Sadarilah bahwa pengguna teknologi memiliki dampak sosial yang luas. Bertanggung jawablah atas bagaimana tindakan digital Anda memengaruhi masyarakat. Lalu strategi menerapkan kode etik di lingkungan kerja dan pribadi. Menerapkan kode etik bukan hanya sekadar mengetahui aturan, tetapi juga mengintegrasikan ke dalam praktik sehari-hari. Ini membutuhkan pendekatan multi aspek yang melibatkan edukasi, penegakan, dan teknologi. Yang pertama, ada edukasi dan pelatihan rutin. Memberikan edukasi dan pelatihan berkelanjutan kepada karyawan dan pengguna tentang pentingnya etika teknologi, ancaman cyber, dan cara mengidentifikasi serta menghindari risiko. Selanjutnya, penegak aturan dan sanksi tegas. Membangun sistem penegakan yang jelas dan memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran kode etik untuk menunjukkan komitmen. Selanjutnya, pengguna teknologi keamanan. Menerapkan solusi keamanan cyber yang canggih seperti firewall, antivirus, dan enkripsi data untuk melindungi infrastruktur teknologi dari ancaman eksternal. Dan terakhir, mendorong budaya transparansi, menciptakan lingkungan di mana pengguna merasa aman untuk melaporkan pelanggaran atau insiden keamanan tanpa rasa takut, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.